semuanya, welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini aku mau nunjukin ke kalian gimana cara aku bikin bullet journal atau how do I set up my bullet journal. Tapi bear in mind karena nanti selama video aku bakal sambil sharing my personal experience sambil jelasin juga tentang spread atau templates yang aku bikin. So, let's just jump in. Untuk bullet journal aku tahun ini, aku pakai bullet journal dari Paper Ideas. Ini aku beli di salah satu e-commerce di Taiwan. Nah, terus di sini aku bisa tulis identitas aku. Dan yang aku suka di sini tuh ada page table of contents-nya. Terus udah gitu dia juga ada page number-nya. Nah, untuk warna-warnanya aku pakai warna-warna ini. For those of you who are new to bullet journal, jadi bullet journal ini adalah sebuah metodologi atau sistem produktivitas yang diciptakan oleh Ryder Carroll. Dia ini adalah seorang product designer sekaligus penulis dari New York. Dia pernah didiagnosa punya learning disabilities dan dia jadi terpaksa mencari cara supaya bisa fokus dan produktif. Nah, setelah bertahun-tahun trial and error, akhirnya dia nemuin sistem yang bekerja di dia, yaitu dengan bullet journal atau yang biasa disingkat dengan Bujo. If you want to know more about bullet journal, maybe you can read his book. Judulnya itu adalah The Bullet Journal Method. Kalau kata Ryder Carroll, bullet journal is a method that can help you track the past, organize the present, and plan for the future. Nah, bullet journal ini bisa jadi wadah buat kita untuk record achievements, goals, thoughts, inspiration, dan juga reflections dengan cara yang lebih organized dan juga kreatif. Kita bisa bikin entries untuk daily, weekly, dan juga monthly progress untuk goals kita. Nah, tapi balik lagi, ini cocok-cocokan ya. Kebetulan I am a planner junkie, jadi aku tuh suka banget ketika ngeliat hal-hal itu lebih terstruktur dan terorganisir. Tapi I know there are some people out there yang ngerasa kalau sistem kayak gini tuh terlalu rigid gitu dan malah bikin mereka ngerasa dikekang. And that's also fine. What works for me doesn't mean it will always work for others, dan apa yang work di mereka juga belum tentu work di aku. So, cocok-cocokan, just do what works for you. Sebenarnya aku itu mulai bullet journal udah lama banget, dari tahun 2017. Dari awal aku tahu kalau bikin to-do list ini work banget di aku, karena dari zaman sekolah kayak pas SMP, SMA, aku itu udah membiasakan diri aku buat nulis to-do list. Nah, tapi dulu aku cuman tulis di notes kecil aja gitu. Sampai akhirnya di tahun 2017 itu aku ketemu sama bentar. Sedih banget. Ya udahlah ya, things doesn't always work perfectly. Jadi aku akalin aja dengan tempelin washi tape dan juga aku kasih tip mau nggak mau. Oke, lanjut ke cerita tadi. Aku ketemu sama channel YouTube-nya Amanda Rackley. Aku inget banget waktu itu lagi liburan semester 3 bulan dan gabut, nggak tahu mau ngapain. Dan ya udah deh, akhirnya aku iseng-iseng bikin aja bullet journal buat persiapan di semester selanjutnya. Waktu itu aku bener-bener ngikutin semua template dari dia, karena kan masih awal banget ya, aku masih belum terlalu paham apa sih bullet journal itu, apa sih yang harus ada di bullet journal. Honestly, it was super life-changing for me. Oh iya, mungkin beberapa dari kalian ada yang bingung ya, ini apa sih current me, future me? Jadi ini itu kayak semacam visualisasi kayak gimana sih diri aku yang sekarang, dan kedepannya aku mau memvisualisasikan diri aku itu seperti apa sih. And here comes another mistake. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa, lagi-lagi aku akalin dengan ditutupin pakai washi tape. Oke, dan page selanjutnya itu adalah vision board. Mungkin buat kalian yang udah nonton video aku sebelumnya udah tahu ya vision board aku itu kayak
kayak gimana. Dan waktu itu aku bikinnya digital, aku jadiin wallpaper HP, tapi kali ini aku mau print out karena gak apa-apa sih, karena pengen aja ada di bullet journal aku biar bisa sering-sering aku lihat juga gitu setiap aku mau isi to-do list. Oke, so next page ini adalah future log. Jadi future log ini adalah tempat dimana aku nulis rencana kegiatan dalam setahun secara sekilas. Oke, balik lagi to my personal story. Jadi karena selama kuliah aku ngerasa banyak hal-hal yang bisa aku accomplish dan juga aku bisa balance my academic and non-academic life. Dari situ aku tahu nih kalau ternyata sistem ini cocok dan work ya di aku. Sampai akhirnya sistem ini aku pakai terus sampai aku lulus kuliah, dan lama-lama aku jadi tahu nih template apa aja sih yang kira-kira aku butuhin dan gak aku butuhin. Yang gak aku butuhin langsung aku eliminasi. Atau bisa juga aku kreasi sendiri gitu, kayak kira-kira apa sih yang mau aku tambahin. Nah ini nih kelebihan dari bullet journal, kita itu bisa personalize sebebas kita. It's really up to us, gak ada aturan spesifik harus kayak gimana. By the way, selain bullet journal, sebenarnya aku juga udah pernah nyobain sistem planner yang lain, misalnya kayak Google Calendar, aplikasi to-do list di HP, atau bahkan Notion. Tapi ujung-ujungnya aku balik lagi ke bullet journal. Udah deh, emang sistem ini yang cocok di aku. Mungkin karena kalau di bullet journal aku bisa sekalian menyalurkan kreativitas aku, kayak misalnya hand lettering, doodling, dan lain-lain. Well, aku emang ngerasa diri aku ini emang lebih condong ke arah kreatif sih. And also the idea of writing it down langsung di atas kertas itu entah kenapa rasanya kayak lebih fulfilled aja gitu. Apalagi kalau misalnya nyoret to-do listnya. Wah, puas banget sih rasanya. Anyway, mungkin kalian ada yang bingung ya, kayak ini sekarang aku lagi ngelakuin apa sih? Nah ini aku lagi bikin letter to myself. Dulu pas aku kuliah S1 itu aku ambil mata kuliah Management of Change, dan di situ kita ada tugas disuruh bikin letter to myself dari diri kita 20 tahun di masa depan, yang isinya tuh kayak berterima kasih sama diri kita and telling that you did it and how your life is right now. Nah konsepnya sama kayak gitu. Seru aja sih ngelakuinnya, kayak that's why I do it in my bullet journal and it's part of manifestation juga. Dan ini gak akan aku buka, baru aku buka nanti di akhir tahun. Okay, so now we finish the setup untuk bagian awalnya. Next aku bakal jelasin ke kalian how do I make my monthly setup. Okay, untuk first page-nya itu ada January dashboard. Nah ini itu aku bikin sebagai gambaran besar fokus aku di bulan itu, dan items-items yang aku tulis di sini tuh aku ambil dari Pinterest. Jadi ada focus, top 3 priorities, terus books I want to read, monthly budget, words for this month, important dates, sama the brain dumps juga. Next, aku bikin cover page untuk bulan Januari, dan di sini lagi-lagi I've made a mistake. Ini huruf J sama A-nya kegedean banget. Jadi yaudah deh, aku akalin aja, aku timpa pakai washi tape. Next, aku bikin monthly spread. Jadi nanti aku bisa tulis highlight rencana kegiatan aku selama 1 bulan ke depan. Dan ya lagi-lagi aku bikin mistake, itu tabelnya kelebihan 1 kotak. Jadi ya udah aku timpalin lagi pakai washi tape. Tapi jadinya lucu sih. Nah terus ini ada space kosong, aku bikin aja notes in case ada hal-hal penting yang mau aku tulis. Nah selanjutnya ini aku bikin daily spread. By the way, beberapa orang itu ada yang bikin weekly spread dulu sebelum bikin daily spread. Nah dulu aku juga pernah bikin weekly spread, tapi it turns out
nggak aku isi, nggak kepake sama aku. Dengan adanya monthly spread aja udah cukup sih menurut aku. Nah terus to-do listnya in detail apa-apa aja baru deh aku tulis di sini. Next part itu adalah mood tracker. Jujur pas tahu ada spread ini aku sebenarnya bingung sih buat apa ya mood tracker. Tapi waktu itu aku ngikutin aja apa yang orang-orang bikin. Kan masih nyoba-nyoba tuh ceritanya. Tapi ternyata seru juga ya. Like I can identify how do I feel that day. Nah terus faktanya being aware of your emotion ternyata emang sepenting itu. Apalagi if you are a deep thinker like me. Next itu adalah habit tracker. Jujur this is one of my favorite spread sih, karena rewarding aja gitu rasanya ketika aku bisa ngeliat udah sekonsisten apa sih aku ngelakuin kebiasaan yang mau aku bentuk ini. Nah terus selanjutnya itu ada sleep tracker. Karena salah satu goals aku itu adalah pengen punya waktu tidur yang cukup dan juga tidur di waktu yang sama setiap harinya, so I use this spread. Selanjutnya itu ada gratitude log. This is also my favorite karena aku ngerasa gratitude log ini bisa bantu aku buat lihat sisi positif dari kejadian di hari itu, even if it's only a small thing. Next, ini ada one sentence a day. Ini aku ngikutin influencer sih, so she use this spread dan bebas bisa ditulis apa aja, misalnya kayak lesson from that day atau quotes juga bisa. And last but not least itu adalah monthly reflection. Menurut aku ini page yang penting banget buat mengakhiri setiap bulan. Jadi aku bisa reflect dan belajar dari bulan itu dan improve di bulan selanjutnya. Dan ya, we've ended our bullet journal setup, but let's make an overall flip through. Sejujurnya selama tahun 2021-2022 kemarin tuh aku nggak terlalu konsisten ngelakuin bullet journal karena di masa-masa itu tuh aku lagi mental breakdown. Like I lost my dad and quarter life crisisnya tuh kerasa banget. Tapi ya alhamdulillah aku bisa perlahan-lahan bangkit dan udah mulai keluar dari zona gelap itu. Dan di tahun ini tuh aku pengen banget bisa kayak dulu lagi konsisten dengan bullet journaling. Well, I hope I can. And ya, segitu dulu video dari aku hari ini. Semoga ada hal-hal baik yang bisa kalian ambil. And bye-bye guys. See you guys on my next video.